Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan, yaitu mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Melanjutkan tema yang kemarin, pada siang hari ini kita akan membahas tentang Baiklah, tema kita pada hari ini yaitu tentang sistem keamanan laboratorium pendidikan, mengenai keselamatan, kesehatan kerja, sumber bahaya, dan penanggapannya. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, mata kuliah singkat pada hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Siapakah di sini yang masih mengingat tema kita pada tempo hari? Adakah yang masih mengingatnya? Baiklah, apabila belum dan apabila sudah tidak mengingatnya lagi, mari kita kembali membaca mata kuliah yang telah lalu. Dan sekarang kita berfokus pada mata kuliah tentang sistem keamanan. Yang pertama yaitu pengertian. Kita di sini akan membahas kembali tentang pengertian apa itu laboratorium. Pada siang hari ini kita hanya akan membahas dua sub, yaitu pengertian tentang laboratorium dan juga pelatihan penanggulangan keadaan darurat di laboratorium itu sendiri. Yang pertama yakni pengertian. Laboratorium, sebelum kita bahas, ini kemarin telah kita bahas ya sebelumnya. Apakah di sini teman-teman masih mengingat atau tidak? Saya tidak tahu. Yang jelas di sini saya akan membahas kembali tentang apa itu pengertian dari laboratorium. Pengertian laboratorium yang sering disingkat lab adalah tempat dilakukannya research atau penelitian ilmiah, eksperimen ataupun percobaan ataupun pelatihan ilmiah yang pada umumnya laboratorium dirancang untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmu, seperti ada laboratorium fisika, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Itulah pengertian dari laboratorium secara singkat. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di sini mengenai pelatihan penanggulangan keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan dan berpotensi serius untuk menimbulkan kecelakaan pada orang, kerusakan pada harta benda dan lingkungan sekitar, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi situasi yang perlu dipertimbangkan atau diidentifikasi sebagai keadaan darurat, antara lain seperti keadaan darurat dalam laboratorium, misalnya seperti kebakaran, pencemaran atau tumpahan bahan kimia, banjir, ledakan, dan lain sebagainya. Nah, jadi program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan akan berhasil apabila didukung oleh komitmen manajemen yang kuat, partisipasi dari seluruh pengelola dan pengguna laboratorium, peningkatan budaya K3 yaitu kesehatan keselamatan kerja. Dalam hal ini, kepatuhan dan kesadaran untuk mengikuti SOP, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, kelengkapan sarana dan prasarana K3, dan personil yang mempunyai pengetahuan K3 yang memadai. Dari pemaparan tadi, saya berharap semoga teman-teman yang melihat penjelasan singkat tentang manajemen laboratorium ini, semoga teman-teman dapat mengambil sedikit ilmu, dapat memahami dan juga dapat mencari informasi lebih banyak tentang manajemen laboratorium. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang manajemen laboratorium pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.